Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang cewek cantik bernama Harper guys yang terlihat lagi berantem sama pacarnya yang suka KDRT dan juga suka abok-abokan guys. Dimana temannya si Bailey bilang sama si Harper sebaiknya mereka putus karena si Sam bukanlah cowok yang baik dan juga sangat hampang lengan. Nah, si Harper yang kayaknya masih bucin banget sama pacarnya terlihat belum bisa menerima saran dari temannya guys yang peduli parah sama dia. Dan si Harper yang kemudian mikir-mikir atas saran dari teman-temannya kemudian memutuskan untuk putus dengan si Sam yang cuma modal mau kondo dan suka KDRT. Because he's an alcoholic. Nah, untuk mencoba mengobati sakit hatinya, si Harper diajak oleh teman-temannya ke sebuah klub untuk minum minuman yang agak aneh gitu guys, yang terisi seekor laba-laba di dalamnya. Nah, si Lori yang takut banget sama laba-laba terlihat ngebir-gidi guys kelihatannya. Lalu muncul seorang cowok bernama Nathan yang kenal dengan si Bailey, lalu berkenalan dengan si Harper yang kayaknya si Nathan akan mengobati sedikit luka yang ada di hatinya. Nah, singkat cerita mereka berdua terlihat langsung akrab sampai muncul seorang cowok gemoy bernama Evan guys yang tidak sengaja nyiram minuman ke arah si Harper. Dan setelah itu si Sam yang baru diputusin terlihat ngechat sama si Harper. Dan si Harper yang keluar dari klub malah bertemu dengan seseorang berjubah merah dan sangat mencurigakan. Nah, saat situasi menjadi sedikit agak bikin deg-degan, si Nathan kemudian mengikuti si Harper dan kembali sedikit terdengar merayu si Harper guys yang kayaknya si Nathan beneran suka tuh sama si Harper. Lalu mereka semua memutuskan untuk OTW guys ke sebuah tempat, yakni sebuah rumah hantu yang cukup menyeramkan. Tapi di tengah perjalanan, mereka seperti diikuti oleh sebuah mobil, yaitu kol buntung yang cukup mencurigakan. Nah, si Harper sampai-sampai nyuruh si Evan buat menepi dulu hanya untuk memastikan apakah kol buntung tersebut beneran mengikuti mereka guys ataupun cuma firasat aja. Tapi ya perjalanan harus dilanjut guys. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Dan terlihat beberapa ABG yang sepertinya ikut tertarik dengan rumah hantu tersebut. Oh, this looks like a haunt from Evan's Wire. Nah, pemandangan pertama dari rumah hantu tersebut terlihat seorang badut yang cukup menyeramkan dan memberi si Bailey sebuah kunci loker gitu guys untuk mengambil beberapa formulir di dalamnya. Formulir tersebut berisi sebuah peraturan guys yang tertulis. Yang pertama adalah tetap di jalur yang sudah ditentukan, dan yang kedua dilarang menyentuh para aktor. Lalu yang ketiga peserta akan diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat itu yang paling menyeramkan karena para peserta akan diminta untuk tidak membawa handphone mereka guys ke dalam rumah hantu tersebut. Nah, karena dirasa kalau permainan tersebut akan sangat seru sekali. Lalu mereka pun setuju dan dimulailah perjalanan tersebut berbarengan dengan jeritan peserta yang masuk ke sana duluan. Nah, saat baru masuk ke sana, wahana terlihat seperti biasa aja dan hanya ada beberapa kejutan dan juga arena dari wahana biasa guys yang didesain untuk menakut-nakuti mereka. Sampai tiba di satu ruangan di mana terdapat nenek sihir yang membawa sebuah karung dan berisi seorang cewek yang mana cewek tersebut dicolok oleh sebuah besi. Tapi si Harper dan kawan-kawannya masih berpikir kalau kejadian tersebut adalah sebuah settingan. Nah, kemudian mereka masuk ke tempat berikutnya yang mana terdapat pintu bertuliskan aman dan juga tidak aman guys di depannya. Si Harper, si Evan dan juga si Lori memilih jalan yang bertuliskan tidak aman di sana, dan sebagian dari mereka memilih jalan yang satunya agar permainan terasa semakin menantang. Then we will go this way. You guys can go that way. Nah, si Harper dan yang lainnya kemudian sampai di sebuah wahana yang berisi dengan 3 buah peti mati gitu guys sebagai tantangannya. Lalu si Evan memainkan permainan tersebut guys. Dan si Harper juga mengikutinya. Tapi saat giliran si Lori, tiba-tiba banyak laba-laba yang jatuh kepadanya. Padahal dia adalah orang yang sangat fobia sama laba-laba. Nah, alhamdulillahnya si Lori masih diberi keselamatan walaupun dia keluar dari pintu tersebut dengan sebuah jeritan guys. Karena dia itu takut banget tuh sama laba-laba. Sementara si Nathan dan yang lainnya sampai di ruangan kaca 2 arah. Dan kita kembali ke si Harper yang masuk ke dalam lorong yang sangat sempit di tantangan berikutnya. Okay, I'm
Nah, sementara itu, tantangan memasukkan kokon ke dalam lubang adalah bagian dari permainan tersebut guys yang dimainkan oleh si Nathan dan yang lainnya. Awalnya semuanya terlihat baik-baik aja guys, sampai tiba di saat si Bailey memainkannya. Lalu kemudian, tangan si Bailey terlihat seperti disayat oleh seseorang dari dalam lubang tersebut. Nah, sementara itu si Lori yang harusnya bersama dengan si Harper malah terlihat tidak muncul dan diganti oleh seseorang gitu guys yang memakai topeng dan juga baju kemerah-merahan yang menyuruh pada mereka untuk melanjutkan permainan tersebut. Dan dari sinilah sesuatu yang menegangkan baru saja akan dimulai. Nah, di permainan berikutnya, si Harper dan si Evan disuruh masuk ke dalam sebuah lubang yang terdengar bunyi mesin sensor dan terlihat sangat menakutkan pisan guys bagi aing mah. Dan di dalamnya benar aja tuh ada orang gitu yang megang mesin sensor. Tapi sesuatu belum terjadi pada mereka. Sampai mereka bertemu dengan teman-temannya dan mengetahui sesuatu terjadi pada si Bailey. Nah, tiba-tiba si nenek lampir terlihat kembali dan membawa sebuah karung yang di dalamnya ternyata adalah si Mallory guys untuk dieksekusi. Dan si Lori pun terlihat si nenek sodok saat dia sedang tidak sadar. Dan teman-temannya sangat tidak percaya dengan apa yang mereka semua lihat. What's going on? Nah, untuk keluar dari masalah yang segera akan menimpa mereka, si Nathan berkata kalau mereka harus kembali ke kotak HP dan si Evan pun mencoba membuka pintu dengan memakai beberapa penjepit rambut guys karena pintu tersebut terkunci. Namun usaha si Evan terlihat tak berhasil guys dan si Evan pun menyarankan pada si Nathan untuk maju lebih jauh dengan tujuan menemukan sebuah linggis untuk mencongkel pintu engsel tersebut. Nah, si Nathan kemudian terlihat maju seorang diri sementara si Evan meminta pada si Angela untuk mengambil sebuah besi gitu guys dengan memasukkan tangannya ke dalam sebuah selah kawat. Dan si Nathan yang sampai di sebuah ruangan penuh dengan beberapa manekin dengan kunci di tangannya. Tapi kunci tersebut jatuh padahal kunci tersebut adalah kunci untuk membuka tempat HP mereka disimpan. Nah, saat si Nathan melewati boneka-boneka tersebut, dia pun melihat seseorang dari para manekin yang berjalan kaki lalu si Nathan terdengar meminta bantuan gitu guys sama orang tersebut. Nah, anehnya orang tersebut bersedia membantu guys. Dan kita pun kembali ke tempat si Angela berada yang sedang ngambil besi, lalu tangan si Angela diinjak. Tapi untungnya besi berhasil diambil berbarengan dengan si Nathan yang datang bersama dengan si Smith. Nah, ternyata si Smith ini punya kunci pintu-pintu di sana dan dia pun membuka pintu tersebut guys lalu membawa si Harper dan kawan-kawannya sampai ke pintu darurat. Tapi kenyataannya pintu darurat itu adalah jalan buntu guys dan jalan satu-satunya. Mereka harus merangkak ke dalam lorong kecil tempat si Harper melakukan permainan sebelumnya. There's a trap door in the tunnel that gets triggered if there's too many people in. Why don't we just crawl back through the tunnel? Nah, sebelum mereka masuk ke sana, si Mitch terdengar sedikit menjelaskan kalau lubang tersebut harus dimasuki oleh satu persatu orang guys agar tidak memicu pintu jebakan yang dipasang di sana. Dia juga menjelaskan kalau pintu tersebut untuk menangkap orang guys agar sedikit tegang. Dan si Mitch juga berkata kalau sebenarnya si Lori tidak mati, tapi sudah nunggu di luar. Walaupun si Nathan dan yang lainnya merasa kalau si Mitch bohong dan tidak mempercayainya. Nah, untuk mereka berjaga-jaga, kemudian si Harper minta semua kunci yang lagi dibawa sama si Mitch guys karena katanya itu adalah kunci dari semua pintu yang ada di sana. Sementara itu si Evan yang udah masuk dan sampai di ujung lorong. Lalu si Mitch berikutnya. Tapi si Mitch kemudian menutup pintu saat dia sudah sampai di ujungnya. Nah, si Evan yang bergegas untuk sampai di pintu depan kemudian diikuti oleh salah satu dari penjaga wahana tersebut guys yang terlihat mengikutinya. Nah, si Nathan yang masuk ke dalam lubang kemudian terlihat terpojok guys. Sementara pintu yang di sana terlihat sedang digedor. Lalu kemudian seseorang yang memakai baju merah datang dan dengan barbarnya langsung menyerang si Angela. Nah, si Harper yang melihat dirinya sedang dalam bahaya kemudian bergegas pergi dan sampai di tempat mereka semula guys, tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan si Mitch. Dan
si Nathan yang terkena jebakan dari pintu yang ada di dalam lorong. Sementara si Evan terlihat berhasil keluar dari wahana tersebut. Nah, suenya kotak yang menyimpan HP mereka sudah diambil oleh si badut dan dibawa ke sebuah ruangan gitu guys untuk dihancurkan. Dan si Nathan terlihat sudah sadar guys dari pingsannya. Sementara si Evan yang kini berhadapan dengan si Mitch. Lalu si Harper berhasil dipojokkan oleh si Merah dan di sini kita diperlihatkan bebenguk serem dari wajah si Merah. Nah, pacar si Harper yaitu si Sam kemudian menelepon dan diangkat oleh si badut yang juga memperlihatkan wajah jokernya guys yang tidak serem-serem amat. Sementara itu si Harper yang hampir saja dieksekusi oleh si Merah. Tapi untungnya si Nathan sampai ke sana dan menyerang si Merah dengan sebuah pelontar paku. Nah, di tempat lain, si Evan yang juga akhirnya dieksekusi oleh si Mitch bahkan diselebeu sampai membuat si Evan menjadi tidak bisa dikenali guys karena si Mitch membabad habis semua jerawat dan juga kulit-kulitnya. Nah, si Harper kemudian terlihat terjebak guys di permainan berikutnya dengan hanya memakai senter di tangannya. Lalu si Nathan sampai ke tempat dia memasukkan kokod, namun tempat tersebut kebalikan dan berada di sisi yang lainnya. Nah, si Nathan juga akhirnya sampai di ruangan penyimpanan HP, tapi dia bersembunyi karena dirasa kalau ada seseorang gitu guys yang sedang OTW ke sana. Sementara itu, si Harper yang terjebak di ruang yang penuh dengan senjata tajam dan saat ada orang di sana, dia pun berjalan mundur, namun malah terkena paku di kakinya. Nah, si Nathan yang merasa kalau dia sudah sangat aman, tapi malah bertemu dengan si Mitch yang sudah sangat siap untuk mengeksekusinya guys dengan memakai palu yang sebelumnya dia pakai untuk mengeksekusi si Evan. Dan pintarnya si Nathan sudah Sherlock guys sama si Sam pakai HP si Harper. Dan si Sam pun terlihat OTW ke sana. Lalu si Nathan terlihat berhasil kabur dan menemukan pintu yang mengarah keluar gedung tersebut. Nah, sementara itu si Harper sedang dalam posisi terpojok, tapi untungnya dia berhasil keluar dari ruangan yang sangat berbahaya guys dengan bertaruh nyawa pada pintu yang banyak pisau di ujungnya. Dan dia pun sampai di satu kamar untuk menemukan kunci pintu keluar. Dan dengan banyak petunjuk di sana, dia berhasil menemukan kunci yang ternyata disimpan oleh seseorang di bawah ranjang. Nah, setelah itu, pintu yang dihalang oleh lemari kembali digedor dan muncul si Merah yang membawa garpu untuk mengeksekusi si Harper guys dengan wajah seremnya. Dan si Harper berhasil menyerang guys dan mencolok matanya. Lalu pintu tersebut sudah berhasil dia buka. Tapi pika sebelumnya terdapat sebuah shotgun yang langsung menembak dan juga melukai bahu kirinya. Nah, saking kencangnya tembakan tersebut sampai terdengar oleh si Nathan yang sudah berhasil sampai di luar gedung guys dengan selamat. Dan si Harper yang harus kembali bertarung dan diserang oleh si Merah. Dan dengan cerdasnya, dia berhasil mendapatkan momen sehingga si Merah terkena tembakan di babatoknya. Nah, sementara itu, si Mitch terlihat memerintahkan anggota yang lainnya untuk mendatangi si Harper yang sedang berada di ruangan terakhir guys untuk menyerangnya. Dan saat orang tersebut terlihat sampai di sana, si Harper pun dengan mudah mengalahkannya. Tapi ternyata itu adalah si Bailey. Dan si Harper merasa sangat bersalah, tapi si Bailey menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Nah, sementara itu si Sam yang terlihat sudah sampai di gedung tersebut, tapi dengan mudahnya dia berhasil dijebak itu guys dengan jebakan, bahkan si badut dengan mudahnya mengeksekusi dengan palunya. Dan si Nathan yang akhirnya berhasil membobol dinding ruangan si Harper. Tapi si Mitch kemudian datang dan dimulailah perkelahian di antara mereka yang tersisa. Nah, setelah mengalahkan dua orang psikopat, si Harper dan si Nathan kemudian berpapasan dengan seseorang yang katanya adalah orang suruhan dan hanya diperintahkan untuk ikut-ikutan aja guys sama mereka. Lalu orang tersebut terlihat ditembak guys sama anggota lainnya. Dan orang yang menembak berhasil mereka kalahkan. Lalu muncul lagi seseorang nenek sihir yang dulu mengeksekusi si Lori dan juga para peserta yang lainnya. Nah, si Nathan yang memiliki sebuah siasat kemudian berhasil mengalahkan nenek sihir tersebut guys berdua
berdua dengan si Harper. Dan saat mereka berdua akan pergi dari sana, si badut terlihat membakar arena rumah hantunya untuk menghilangkan jejak seandainya Pak Polisi menginvestigasi gedung tersebut. Nah, pas si Nathan dan si Harper akan pergi melewati pagar, tiba-tiba si Nathan kepikiran untuk melawan orang yang mengejarnya dengan menggunakan tongkat baseball kesayangannya guys yang dia bawa dalam mobil kemana-mana. Ya walaupun si Nathan terkena tembakan guys di perutnya, tapi si Nathan berhasil mengalahkan orang tersebut. Dan akhirnya gedung rumah hantu tersebut terbakar dan menyisakan si Kopet badut yang selamat. Dan sampailah si Harper dan si Nathan ke sebuah jalan raya di mana sudah terdapat satu mobil jeep tua gitu guys yang terparkir dan menyala di sana. Dan si Nathan dibawa oleh si Harper ke sebuah rumah sakit dan kita diperlihatkan si Harper yang pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, si badut yang ternyata masih memburu si Harper bahkan jauh-jauh sampai rela mendatangi rumahnya guys untuk menyelesaikan misinya. Tapi si Harper yang sudah sangat siap dan memasang beberapa jebakan. Dan saat si badut kalah, si Harper pun memberikan finishing dengan menggunakan shotgun yang dia bawa di tangannya. Let's take off your mask. Nah, si badut ini begonya harusnya merelakan si Harper aja ya guys ya. Ya penting mah dia udah selamat gitu. Tapi ya begonya dia malah sok-sokan guys. Mungkin dia mikir karena lawannya cewek gitu kan. Ya udahlah ya, tapi ya gak apa-apa lah ya, namanya juga film gitu ya. Nah, karena filmnya udah beres, ya udahlah. Sampai ketemu di review film berikutnya.